Kenzo labrak Sandra karena Sandra udah menyuruh Kayla, dan juga karena Sandra yang pura-pura buta. Halo semua, selamat datang kembali di channel Dramanesia. Seperti biasa bareng Mimin lagi setiap harinya. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya, karena kita selagi sinetron ini masih tetap tayang, Mimin akan selalu temenin teman-teman semua buat ngebahas alur cerita Mutiara, Kenzo, dan kawan-kawannya yang ada di sinetron ini. Ya, seru banget teman-teman. Nah, di video sebelumnya Mimin udah ngebahas ya tentang bagaimana Kayla dan juga Kayla. Dan di video kali ini kita akan berfokus dulu kepada Sandra, karena akan ada point of view yang sangat bagus dari Kenzo. Oke, seperti yang kita ketahui bersama, di episode kemarin ada satu adegan di mana ketika Siti melihat secara nggak sengaja kalau Sandra nih mau ngambil HP. Terus ketika Sandra tahu ada Siti yang datang, maka Sandra pura-pura seperti mencari HP, padahal Sandra udah tahu letak lokasinya di mana. Ya, dari situ sudah menunjukkan kalau memang Sandra ini berpura-pura buta. Nah, ini Mimin udah bahas ya di hari-hari kemarin, 2-3 hari ke belakang, bahkan mungkin 4 hari ke belakang tentang masalah ini. Karena ya secara logika aja Sandra tuh nggak mungkin teman-teman polos-polos aja. Pasti punya sesuatu, pasti ada something else yang entah apa, entah gimana caranya bakal Sandra build atau Sandra buat supaya bisa bikin terus masalah baru dan bisa dapetin Kenzo. Karena gini, Sandra ini tuh tipikal orang jahat yang nggak punya malu tapi pekerja keras. Udah tahu gagal terus dapetin Kenzo, tapi terus aja dilakuin. Nah, inilah tipikal Sandra. Ya, ulung, kerja keras, ulet gitu. Tapi sayangnya di bidang kejahatan. Mungkin kalau Sandra ini di bidang pekerjaan yang lainnya akan sukses. Dan Mimin tuh heran ya, Sandra ini kayak nggak pernah ngaca. Maksudnya adalah gini, udah tahu sering gagal nih, tapi kok ya masih dicoba. Udah tahu sering fail, sering nggak pernah bisa dapetin Kenzo. Bahkan jangankan dapetin Kenzo, dapetin perhatian Kenzo aja tuh nggak pernah aja tuh. Kok nggak mikir untuk move on gitu ya. Bener-bener bego lah Sandra ini. Tapi ya begitulah karakteristik dari Sandra. Lalu apa nih Min yang penting di episode sore ini dan di video kali ini? Nah, setelah adegan itu, Siti pada awalnya nggak mau lagi memperhatikan apakah Sandra ini beneran buta atau enggak. Karena bagi Siti, ya ngelihat Sandra buta kayak gini, kayak ya sedih aja karena majikan sendiri. Tapi lambat laun kok Sandra kayak bisa nangis sendiri ya kalau setiap lihat Kenzo sama Mutiara teleponan, berduaan, sama kayak episode kemarin aja lah yang teman-teman lihat. Kurang lebih momennya kayak begitu. Terus pada akhirnya ada satu momen di mana lagi Sandra ini kayak mengambil makan atau apa, terbukti juga teman-teman kayak nggak orang, bukan kayak orang buta, kayak makan aja. Kan kalau misalnya kayak kita makan tuh kan pasti dilihat apalagi pakai sendok. Wah, takut nanti ada yang jatuh atau apa. Jadi pelan-pelan masukin ke mulut satu-satu gitu kan. Nah, kalau Sandra ini kayak apa ya? Udah nggak bisa lihat tapi kayak rapi banget kayak orang makan normal pada umumnya pakai sendok. Nah, ini yang pada akhirnya bikin Siti pun juga curiga lagi. Nah, lalu trigger selanjutnya apa? Ya, ketika Kenzo neken si Kayla ini untuk jujur. Disuruh siapa? Terus atas inisiatif siapa? Ya, memang bisa dikatakan ya niat busuknya Kayla ini 70% gara-gara Kayla teman-teman ya. Karena mau gimana pun juga Kayla ini merasa berhutang karena sudah mencuri berlian milik Sandra. Jadi makanya Kayla di episode kemarin tuh sampai ngomong kan ke Sandra sebelum akhirnya Sandra menyetujui supaya Kayla pun juga jangan pernah jahat lagi kepada Mutiara. Supaya Kayla pun juga meneruskan hal jahatnya kepada Mutiara gitu loh. Jujur agak cukup sedih, padahal Sandra nih udah bilang di episode kemarin, duh gak enak udah minta maaf sama Mutiara tapi masih jahat tuh kayak gimana gitu loh. Agak aneh aja kalau masih jahat, kurang lebih kayak begitu. Dan ini yang pada akhirnya bikin apa ya, bikin situasi pun juga jadi makin gak bagus dan ngerasa kayaknya ini emang bener-bener udah bukan hal yang tepat untuk melakukan itu. Kasihan juga ujung-ujungnya kepada Mutiara. Tapi ya gara-gara kelakuan Kayla akhirnya bikin Sandra tuh ya akhirnya jadi jahat lagi teman-teman. Dan pada akhirnya pun juga nggak bisa dibendung lagi. Nah, Kenzo marah kan? Ya udah, Kenzo tahu nih. Ya udah dilaporin aja Kaylanya, bodoh amat mau ditangkap, mau diapain kayak biarin aja karena Kayla ini memang layak buat di penjara teman-teman karena udah kurang ajar nih. Fitnah Mutiara. Mutiara ini kalau nggak ada Kenzo datang ke kampus di episode sore ini, wah entah nasibnya bakal kayak gimana teman-teman. Kasihan banget Mutiara. Mutiara harus melawan banyak orang. Mutiara harus
ngejelasin ini itu di demo juga. Untungnya ada Kenzo. Wah, kalau nggak ada Kenzo selesai. Belum lagi viralnya bukan cuma di kampus, tapi juga di medsos. Aduh, ini capek banget. Formula lama yang selalu bikin Mutiara tuh jatuh. Jadi ingat deh momen terakhir permasalahan Tumblr yang aduhai menyebalkannya. Mimin sampai bosan ngebahas itu 2 minggu berturut-turut karena jahat banget. Benar-benar terlalu jahat. Nah, lewat permasalahan ini pun juga yang mirip-mirip inilah kembali dibuat lagi momentumnya dengan cara yang sama tapi lewat metode yang berbeda atau lewat media yang berbeda. Ya kali ini dengan caranya ya kayak begitu teman-teman. Dengan cara mengeluarkan Mutiara lah dari kampus. Tapi untungnya Mutiara pun juga masih tetap bisa kuliah. Mutiara pun juga masih tetap ada di sana dan lain sebagainya macamnya. Karena ya Aurel pun juga menjamin kepada Mutiara untuk jangan pernah takut. Mutiara pun juga jangan pernah mundur. Karena ya sayang aja udah tes. Apalagi ini kan beasiswa ya jatuhnya. Walaupun dibayarin Bu Rianti, tapi kan tetap ya buat Mutiara ini tuh wah gitu. Dan Aurel pun juga pengen melihat Mutiara maju. Seneng gitu sebetulnya, banyak yang support. Jadi kalau ngomongin Mutiara ini tuh dibilang sedih pun juga sebetulnya nggak sedih-sedih amat sih. Karena ada Kenzo, ada Aurel, ada Bu Rianti. Justru yang harusnya yang harusnya sedih tuh orang-orang kayak Sandra, kayak Kayla tuh karena akan jadi masalah aja. Ivan aja cemburu banget kan ngelihat Dikta sama Aurel di episode kemarin, apalagi yang lain gitu. Makanya yang kayak gitu udah malasin banget lah. Tapi apapun itu ya itulah ya teman-teman. Maksudnya Mutiara aja sebaiknya aja dibenci, apalagi yang lain kebayang gitu. Tapi ya udahlah. Kenzo pun yang terpenting bisa ngurus masalah ini. Nggak pada akhirnya Kenzo datang nih ke rumahnya Sandra. Coba merhatiin gerak-gerik Sandra, apakah bener buta apa enggak dan lain sebagainya macamnya. Karena benar-benar sangat mencurigakan. Oh iya, sebelum Mimin lupa ya, intinya Kayla ngaku lah kalau Kayla tuh punya hutang budi sama Sandra hingga akhirnya melakukan semua ini. Ya which is tetap salah juga dong Kayla. Makanya Kenzo marah, datengin Sandra. Maksud Sandra pun juga buat jujur. Tapi kita pun juga semua tahu Sandra ini pun dari zaman dulu pun gak pernah mau jujur. Yang Sandra bisa lakukan adalah ya kayak begini aja, bilang enggak, nuduh Kayla. Ya udah jadiin Kayla kambing hitam. Toh Kayla pun juga mau, emang pure bodoh aja sih Kayla. Kesal Mimin ya, maksudnya gila bener-bener Kayla ini tuh nggak tahu terima kasih banget gitu loh. Udah sering ditolong sama Mutiara, dibantunya tuh udah bukan yang dibantu cuman sekali 2 kali gitu loh. Ini tuh udah sering sekali. Bahkan mungkin Mutiara pun juga sampai gimana gitu ngeliat Kayla di episode sore ini. Teman-teman bisa lihat sendiri lah ekspresi wajah Mutiara yang bener-bener capek, gedek banget sama Kayla. Tapi apapun itu, good job buat Kenzo karena mau ngelabrak Sandra. Dan kalau perlu tampar aja biar Sandra pun juga sadar udah pura-pura buta dan udah menyuruh Kayla juga.